Pak Dani, silakan Pak Dani. Apa mau ditanya Pak Dani? Bertanya aja Pak Dani lah. Bagaimana penetapan keselamatan itu berdasarkan akal dan ilmu pengetahuan? Sekalipun tadi Bang Erben menyampaikan dengan dua tahap, tahap pertama dan tahap kedua yang saya lihat tadi itu ya, mohon maaf kalau salah. Nah, dengan adanya program penembusan dosa sebagai penetapan kedua, itu juga menjadi hasil dari pemikiran Bang Erben, kan begitu. Nah, yang seperti ini yang seharusnya kita berargumen, bukan ayat. Hasil penelitian kita ataupun pengamatan kita, kita adu argumen. Sejauh mana kita memahaminya. Itu menurut pandangan saya ya. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang pertanyaan dari saya Pak Dani. Kalau di Muslim sendiri bagaimana konsep keselamatan itu? Kalau itu sudah mengarah kepada suatu agama tertentu, saya rasa ya boleh saja, itu sah-sah saja ya. Mungkin Pak Dani coba jelaskan Pak Dani bagaimana konsep keselamatan Muslim berkaitan dengan manusia jatuh dalam dosa sampai nanti manusia masuk surga. Bagaimana kalau di Muslim Pak Dani? Kalau di dalam Muslim simpel sekali ya Bang Erken. Konsep keselamatan di dalam Muslim itu selalu saya sampaikan hanya dua hal. Melaksanakan perintahnya, perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Oke, perintah yang mana Pak Dani? Larangan yang mana? Oke, perintahnya ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Apa saja itu juga Pak Dani? Larangannya juga ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Boleh Pak Dani buat secara sistematika apa-apa saja larangannya, apa-apa saja perintahnya? Ini berbicara bukan lagi, ini berbicara sistematis namanya ini. Oh iya, kalau saya nanti ditanya Pak Dani kan saya bisa tunjukkan Pak Dani ayat-ayatnya contoh. Iya. Apa itu perintah, apa itu larangannya, banyak sekali contoh. Jadi konsep keselamatan dari kami itu bukan yang lain. Anak dulu di mute dulu. Ya, sebentar ini cuma sedikit aja ya. Bicaranya. Jadi konsep keselamatan kami ini ya itu bukan dari kami sendiri yang menyimpulkan seperti itu, ya. Tapi itu disingkapkan dari Alkitab sendiri, baik yang secara tertulis secara eksplisit maupun implisit, ya seperti itu. Jadi semua itu ada dilandaskan dari Alkitab, gitu loh. Ya, silakan Pak Dani jelaskan dulu Pak Dani. Apa perintah itu? Barangkali kalau Pak Dani berkenan tunjukkan ayat-ayatnya juga. Ya karena saya pengen belajar dari Pak Dani. Pak Dani kan seorang kiai, ntar lagi jadi seorang syekh. Enggak lah, jauh lah. Iya, saya Pak Dani kan bisa ini perintahnya, ini larangannya, ini hukumannya, apa hukumnya, ini konsekuensinya. Pertama, perintahnya di dalam Islam itu berupa tuntunan. Perintah dengan tuntunan itu menurut saya beda loh Pak Dani. Iya kan, perintah itu kan gini, kalau tuntunan itu, perintah itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tuntunan itu lebih kepada bagaimana kita didampingi, disertai. Jadi perintah dengan tuntunan menurut saya hal yang berbeda Pak Dani. Ya, kita ambil globalnya dulu Bang Erben. Ya, jadi karena adanya perintah. Itu nggak bisa global Pak Dani, perintah dengan tuntunan itu beda. Bukan global, kita begini, dia berkesinambungan. Oh ya udah, jelaskanlah Pak Dani, jelaskan, silakan Pak. Ya, adanya perintah, otomatis perintah itu akan memberikan suatu tuntunan. Apa perintahnya? Mengerjakan ibadah. Nah, perintahnya mengerjakan ibadah ini. Perintah sholat, ya kan? Dasarnya apa? Di dalam ayat Al-Quran juga. Aqimus sholat li zikri. Kan banyak dua ayat tentang perintah sholat. Nah, bagaimana tuntunannya? Tuntunan dibawa oleh baginda Rasulullah. Ini loh cara beribadah sholat. Itu satu. Masalah ibadah itu kan. Kemudian masalah haji. Itu kan perintah juga naik haji itu kan. Bagi yang mampu. Dan diberi juga tuntunan.
Oke. Kemudian diperintah juga dengan berpuasa. Sahur Ramadan kan ada ayat itu kan. Nah, diberi juga tuntunannya. Jadi antara perintah dan tuntunan itu tetap berkesinambungan, berbarengan dia. Bisa dipahami ya? Nah, itulah tuntunannya dan perintahnya. Perintahnya melaksanakan puasa. Kemudian mengeluarkan zakat. Itu perintah mengeluarkan zakat. Maka di dalam Islam setelah diperintahkan itu ada tuntunannya. Maka disampaikan oleh baginda Rasulullah. Inilah tuntunannya bagaimana untuk mengeluarkan zakat, berapa persennya. Di situ akan disampaikan kepada umatnya. Itulah yang dikatakan antara perintah dan tuntunan sangat simpel dalam Islam. Untuk mendapatkan keselamatan. Itu baru segi dari perintahnya. Oke. Pertanyaan saya Pak Dani, siapa orang yang lewat apa yang Bapak Dani paparkan itu sudah dipastikan dan dijamin masuk surga di dalam keyakinan Bapak Dani? Boleh Pak Dani sebutkan Pak? Kami di dalam Islam tidak boleh memastikan. Dilarang keras. Karena apa? Hak kepastian itu hak milik Allah, bukan hak manusia. Kita tidak boleh mendahului kehendak Allah. Cuman kita bisa mengetahui kalau kita ini terselamatkan. Ya, sekali lagi terselamatkan di akhirat itu apabila kita kan, sudah muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung apa yang kita lakukan. Introspeksi diri lah bahasanya. Kan begini Pak Dani kan, ketika ada sebuah hukum, ada sebuah ketetapan, tentu kan ada konsekuensinya. Pertanyaannya kan gini, ketika orang tidak melakukan hukum ketetapan itu, maka dia mendapatkan konsekuensi. Pertanyaan saya begini Pak Dani, dari semua hukum-hukum yang harus dilakukan dalam keyakinannya Pak Dani itu, adakah orang yang sempurna melakukannya? Kalau tidak, konsekuensinya itu bagaimana? Oke. Iya, silakan Pak Dani. Terima kasih. Di dalam Islam, saya yakin juga apa yang katakan Bang Evan, tidak mungkin 100% manusia mampu melaksanakan. Pasti ada yang bolong-bolong. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan yang namanya pahala dan dosa. Pahala dan dosa itu akan ditimbang yang dinamakan Yaumil Mizan, hari penimbangan tadi. Di mana Yaumil Mizan itu? Berada di padang mahsyar. Disitulah kita ditimbang antara pahala dan dosa. Itulah letak keadilan Allah untuk menentukan hamba-hambanya supaya mereka selamat. Apakah lebih besar pahalanya atau lebih besar dosanya? Makanya di dalam ajaran Islam kita selalu berharap kemurahan Allah, memberikan rahmat dari Allah supaya dosa-dosa kita ini diperkecil timbangannya, diperingan, supaya yang berat itu adalah pahala kita. Berarti keselamatan itu sebenarnya di dalam pemaparan Pak Dani. Nanti kalau salah Bapak bisa luruskan ya Pak. Berarti keselamatan itu bukan karena berbuat baik loh Pak, dari penjelasan Bapak, karena berbicara rahmat Allah juga kan. Oke. Iya. Kenapa saya katakan rahmat Allah? Karena untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus kembali kepada melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Tanpa kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rahmat? Berarti untuk mendapatkan rahmat itu adalah upaya dan kerja keras kita ya? Benar. Soalnya gini Pak Dani, sedikit saya agak menjelaskan kalau dari versi Kristen ya. Keselamatan itu kalau di Kristen itu adalah upaya Allah untuk menjangkau manusia. Dan manusia merespon daripada kasih karunia Allah itu. Kalau kita
berupaya untuk menjangkau Allah di dalam Kristen itu tidak bisa. Mengapa? Karena Allah itu kudus sempurna, sementara manusia kan ada dosa. Mungkin sebagai bahan pertimbangan buat Pak Dani ya, sebagai bahan perenungan aja, saya merenungkan gini. Adam dan Hawa hanya memakan buah pengetahuan baik dan jahat, sudah terusir dari hadapannya dan dihukum. Bagaimana dengan saya yang setiap hari melakukan banyak pelanggaran? Maka otomatis kalau saya yang mencapai dia, itu tidak bisa. Tetapi karena dia yang mencapai saya, maka saya menerima dan percaya. Karena begini, kalau dalam cara berpikir saya Pak Dani, upaya Allah pasti, sedangkan upaya manusia itu menurut saya walam-walam. Tapi nggak apa-apa Pak Dani, ini mungkin sebuah perbedaan yang ada, tetapi tidak perlu untuk diperdebatkan atau lain-lainnya. Cuman aku Pak Dani ya, berkaitan dengan keselamatan ini kan di dalam imannya Bapak itu kan, itu ada kasih karunia dan upaya manusia untuk mendapatkan kasih karunia. Saya bertanya begini Pak Dani, makanya tadi kan saya wali, adakah di dalam keyakinan Bapak yang dipastikan, tapi Bapak tadi jawab sih nggak ada. Terus bagaimana Pak Dani supaya masuk surga itu, sejauh mana kasih karunia Allah itu, dan sejauh mana kemampuan manusia untuk berbuat itu supaya selamat? Berapa timbangannya, berapa persen itu kira-kira Pak Dani? Silakan Pak Dani, boleh diberikan bimbingannya supaya kita mengerti. Ya, persennya sama. Persentasenya sama dengan di dunia ini 50% misalnya kan. Dosanya 50% pahalanya. Itu kan ada penimbangannya. Nah, di situ kalau memang seimbang, bukan beda pakai timbangan kita yang pakai kilo, bukan. Timbangan itu kan pakai apa ya? Kayak di pengacara itu, makanya di pengadilan itu timbangannya itu kan bukan kilonya, tetapi keseimbangan itu. Mana yang berat dan mana yang ringan. Kan begitu tuh, dua arah itu. Disitulah kita akan ditimbang. Begitulah model wazan namanya. Itu yang dikatakan wazan. Oh, berarti kasih karunia itu berarti di penimbangan itu ya. Tapi saya mau tanya sama Pak Dani lah ini, kira-kira kalau Pak Dani ini antara dosa dengan kebaikannya ditimbang itu kira-kira berat yang mana Pak Dani? Nah, itulah kita yang saya katakan tadi muhasabah. Muhasabah artinya mengkaji diri, mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri kita. Mana dosa kita yang kita ingat dengan pahala yang kita lakukan. Nah, di situ saya bisa merasakan, ternyata antara pahala dan dosa saya ini kelihatannya 50% pahala dan 50% dosa. Kan begitu, kita bisa mengukur, nggak usah orang lain. Kita yang merasakannya, bukan orang lain. Maka kami setiap tahun ada yang namanya tafakur. Tafakur itu artinya muhasabah kepada diri. Kira-kira tahun yang lalu saya ini apakah banyak dosanya atau banyak pahalanya? Oh, ternyata banyak dosa. Tahun depan ini saya giatkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mengurangi daripada perbuatan maksiat. Nah, disitulah kita tahun berikutnya kita menghitung lagi. Itu namanya introspeksi diri. Muhasabah ya, kalau bahasa agama itu muhasabah. Nah, jadi di situ kita bisa yakin pada diri kita ya. Oh, kita nih insya Allah masuk Islam. Masuk surga. Begitu. Makanya kalau orang yang cerdas, kata Rasulullah, orang yang selalu mempersiapkan bekalnya untuk kematian. Itu orang yang cerdas menurut Rasulullah. Dia mempersiapkan bekal kebaikan untuk menuju alam akhirat. Disitulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya.
Nggak tahu kalau di dalam agama Kekristenan, saya nggak tahu bagaimana sistem pengajarannya. Saya belum menemukan sampai detik ini di dalam ucapan Yesus ataupun yang saya baca di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari kitab Perjanjian sampai kitab Wahyu, kitab Yul atau Matius, saya belum menemukan sistematis seperti ini. Oh, berarti harus dijelaskan ini Pak Dani ya. Kalau kita itu kan sebenarnya berbicara keselamatan itu kan, jadi dosa itu berbicara bahwa manusia melenceng dari rencana Allah. Supaya manusia yang melenceng dari rencana Tuhan ini kembali kepada rencana Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keselamatan. Jalan keselamatan ini ada di dalam Yesus. Jadi, Yesuslah yang memulihkan manusia kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu manusia hidup benar berkenan di hadapan Allah. Makanya kalau berbicara keselamatan Pak Dani, kami selalu melihat Adam sebagai manusia pertama dan Yesus sebagai Adam yang terakhir. Itu jelas. Jadi Adam membawa manusia kan terusir, terpisah dari Allah, hidup dalam dosa, takluk kepada maut, dan dikuasai iblis. Tetapi Yesus datang untuk memulihkan keadaan Adam dan Hawa dan keturunannya supaya kembali kepada tujuan Allah yang semula. Jadi manusia yang takluk kepada dosa ditebus, diampuni oleh Yesus. Manusia yang takluk kepada maut diberikan kehidupan oleh Yesus. Manusia yang takluk kepada iblis dibebaskan oleh Yesus. Manusia yang mengalami berbagai persoalan, datang Yesus memulihkan. Jadi makanya konsep keselamatan atau ajaran keselamatan yang di dalam Alkitab itu adalah upaya Allah, rencana Allah, kasih Allah melalui Yesus Kristus yang datang sebagai juru selamat kepada manusia. Dan apa yang dikerjakan Allah melalui Yesus itu suatu hal yang pasti. Karena Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi konsepnya Pak. Jadi kalau perbuatan baik itu Pak Dani, di dalam konteks iman Kristen, perbuatan baik itu berbicara sikap rasa syukur kita akan kasih Allah yang mengasihi kita, akan kasih Allah yang mengampuni kita, akan kasih Allah yang menebus kita, akan kasih Allah yang membawa kita kepada keselamatan. Maka kita bersyukur dengan kita menyatakan perbuatan baik. Jadi bukan perbuatan baik sebagai upaya untuk mendapatkan kasih karunia atau mendapatkan surga, tetapi perbuatan baik sebagai rasa syukur atas karya Allah yang besar yang dinyatakan kepada kita. Jadi memang ada sedikit, saya katakan ada perbedaan konsep keselamatan di Muslim dengan di Kristen, tetapi ini hanya untuk sebuah informasi saja. Mungkin Pak Dani bisa bertanya supaya lebih bisa kita kembangkan pemahaman ini. Silakan Pak Dani. Ya. Saya mau tanya kepada Bang Erben tadi tentang pemaparannya, pemaparan tentang rancangan ataupun rencana yang diselewengkan. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Apakah ada manusia yang punya kemampuan untuk melencengkan rencana Allah ataupun rancangan Allah itu? Saya mau tanya kepada Bang Erben sebagai manusia. Makanya kalau Pak Dani, belum. Keren sudah. Saya ingin menegaskan. Apakah ada kemampuan manusia untuk melencengkan rencana Allah ataupun rancangan Allah ataupun Tuhan Sang Pencipta alam semesta? Apakah ada manusia yang punya kemampuan itu? Silakan dijawab. Jadi begini Pak Dani, makanya nanti kalau kita belajar dalam kitab Kejadian ya, manusia itu kan diciptakan dalam keadaan sempurna dengan kehendak bebas. Dengan sebuah ketetapan kan tidak boleh melanggar, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia jatuh dalam dosa karena mendengarkan bujukan iblis.
Dan manusia bisa jatuh dalam dosa karena dia diberikan kehendak bebas. Di situ Pak Dani. Jadi bukan upaya manusia untuk melenceng kalau di dalam kitab Kejadian itu, tetapi karena ada godaan pengaruh dari iblis sehingga manusia jatuh dalam dosa. Jadi manusia berdosa atas bujukan, bukan inisiatifnya untuk berdosa. Nah, itu kalau berbicara manusia jatuh dalam dosa. Tapi kan konteks berbicara kita kan Pak Dani ini kan tentang keselamatan Pak Dani. Saya pikir tadi Pak Dani ingin memperdalam tentang konteks tema kita ini keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan upaya kita. Karena kan begini Pak Dani, manusia, Adam dan Hawa terusir dari hadapan Allah dalam konteks Kristen, itu kan Allah yang mengusir. Saya berpikir begini Pak Dani, secara sederhana saja ya. Kalau Allah yang mengusir manusia dari hadapannya karena dosa, maka hanya Allah yang bisa membawa manusia kembali ke hadapannya. Kenapa? Karena hukum hanya bisa digantikan oleh pembuat hukum itu. Manusia tidak bisa membatalkan hukum Tuhan bahwa upah dosa adalah maut contoh. Atau hukuman bahwa manusia terusir tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena yang bisa membatalkan hukum itu harus orang yang lebih tinggi dari pembuat hukum itu atau orang yang membuat hukum itu sendiri. Jadi karena Allah yang membuat hukum bahwa Adam dan Hawa harus terusir dari hadapannya karena dosa, maka hanya Allah yang bisa menyelesaikan ketetapan hukuman itu. Maka karena itulah Allah mengutus firman jadi manusia, itulah Yesus. Sama seperti begini Pak Daniel, ketetapan presiden itu hanya bisa dibatalkan oleh presiden. Tidak bisa dibatalkan oleh bawahannya. Dan caranya adalah memberikan hukum yang baru untuk menyelesaikan hukum yang pertama. Jadi hukum yang pertama, ibaratnya Adam dan Hawa karena dosa diusir dari hadapannya, maka hukum yang kedua Allah memberikan penebusan bagi mereka untuk mereka mengalami keselamatan. Makanya di sini konsep keselamatan atau ajaran keselamatan itu bukan program manusia, tapi itu adalah program Allah yang diberikan kepada manusia untuk diterima, untuk dipertimbangkan. Tetapi tetap keputusan untuk menerima atau tidak masih tetap kita memiliki kehendak bebas. Walau Tuhan bisa berdaulat atas kehendak bebas kita juga. Begitu Pak Dani ya. Kira-kira gimana Pak Dani? Jadi memang jelas kita akan memiliki konsep yang berbeda. Kalau di dalam Islam tidak ada yang namanya manusia itu, ini konsep Islam ya, tidak ada manusia yang mampu melakukan pelencengan terhadap rancangan Allah ataupun rencana Allah. Tidak mungkin. Itu bagi umat Islam. Kenapa? Karena Allah memberikan pilihan. Orang yang menentang, yang kata Bang Erben tadi, menentang tempatnya Allah sediakan ke neraka. Yang tidak menentang, yang taat, itu kepada surga. Sekarang ini Pak Dani, saya jadi teringat begini. Tadi Pak Dani bilang kan tidak ada manusia yang punya kemampuan melenceng dari kehendak Allah. Pertanyaan bukan saya, kehendak, rancangan. Apa? Iya, dari rancangan Allah. Oke, sekarang saya tanya Pak Dani, ada enggak orang di dalam keyakinannya Pak Dani itu yang tidak berdosa? Karena orang yang berdosa tentu kan orang yang melenceng, Pak. Iya. Sekarang ada enggak orang yang tidak berdosa di dalam? Itu, kalau kami bukan namanya melenceng. Apa namanya itu, Pak? Bagian daripada rancangan Allah. Neraka itu rancangan Allah. Bukan. Orang surga jatuh dalam rancangan Allah. Sebentar. Dosa rancangan Allah. Maksud aku gini. Pahala rancangan Allah. Maksud aku gini Pak Dani kan, melenceng dari biar kita lebih luas berpikir. Oh, ya oke lanjut. Jadi dosa itu juga rancangan Allah. Pahala rancangan Allah. Semua masuk dalam rancangan Allah. Kejahatan itu juga merupakan rancangan Allah. Kebaikan juga merupakan rancangan Allah. Allah memberikan kebebasan itu. Silakan yang memilih kejahatan, maka hukumannya adalah neraka. Itu semuanya masuk di dalam keseluruhannya. Kita yang hidup di muka bumi tidak lepas dari rancangan Allah. Tidak lepas. Berarti itulah yang dinamakan qada dan qadar. Jadi berarti begini. Jelas.
Berarti gini Pak Dani, berarti orang jatuh dalam dosa itu juga rancangan Allah. Orang Semuanya masuk. rancangan Allah. Oh, berarti di sini mungkin agak berbeda. Semuanya tanpa Iya, iya. kecuali. Kalau kami Pak Dani, ada ayat yang mengatakan kan begini kan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau di dalam iman Kristen Pak, segala yang baik, yang kudus dan mulia, itulah rancangan Allah. Tetapi yang buruk, yang jahat, itu adalah hasil dari manusia jatuh dalam dosa atas bujukan iblis yang memberontak terhadap Allah. Jadi kalau di kami itu Pak Dani gini, di Kristen itu tidak ada mata air mengeluarkan air yang manis dan air yang pahit sekaligus. Terima kasih Bang Eben. Saya udah paham itu. Mungkin, ya sebentar Pak Dani, saya selesaikan. Tidak mungkin matahari yang satu memancarkan panas sekaligus memancarkan dingin Pak Dani. Itu kalau kami. Tidak mungkin terang sekaligus memancarkan kegelapan. Itu kalau di kami. Tapi kalau Pak Dani mungkin seperti itu, ya nggak apa-apa Pak Dani. Jadi kami itu kekudusan adalah kekudusan. Dosa adalah dosa, dan dosa sumbernya adalah dari sikap manusia yang menentang ketetapan kebenaran Allah atas manusia telah jatuh dalam dosa, di mana manusia jatuh dalam dosa adalah provokator, provokasi daripada simbolis namar tanduk, orang Batang bilang iblis. Itu Pak Dani. Tapi nggak apa-apa Pak Dani, nggak apa-apa. Cuman kalau Pak Dani mengatakan begitu, berarti sebenarnya kalau Allah yang merancang dosa, berarti sebenarnya tidak ada dosa Pak Dani. Karena dia yang merancang dosa. Saya udah paham arah kemana Bang Erben sampaikan. Saya udah paham sekali. Ya udah Pak Dani. Makanya Allah itu memberikan akal kita untuk memilih. Kan dari awal sudah saya katakan, yang ingin memilih surga, silakan melakukan ketaatannya kepada Allah. Itu pilihan kita sebagai orang yang berakal. Maka di dalam ayat Al-Quran mengatakan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak berpikir. Disitulah Allah memberikan, sekali lagi, memberikan kemampuan manusia untuk memilih jalan hidupnya. Pak Dani, saya tertarik dengan kalimat Pak Dani, kemampuan manusia menentukan memilih hidupnya. Tapi Pak Dani tadi mengatakan bahwa Allah merancang berdosa, Allah merancang ini, merancang ini. Kalau Allah yang merancang, berarti manusia nggak memilih lagi Pak Dani. Nah, disinilah orang yang banyak salah paham Bang Erben. Rancangan Allah silakan, itu, dengar loh ya, rancangan Allah itu hanya menyiapkan, mempersiapkan wadah. Paham nggak maksudnya? Wadah kejahatannya ada, wadah kebaikannya ada. Hanya mempersiapkan, bukan menentukan. Manusia ini bukan. Bisa dipahami? Mempersiapkan wadahnya. Wadahnya ini untuk melakukan kejahatan, kesenangan duniawi. Silakan gemerlapnya dunia. Allah siapkan gemerlap itu. Gemerlap dunia ini seperti apa nih Pak Dani? Ya, maksudnya gemerlap kan Anda tidak usah banyak cari-cari gemerlap. Soalnya kalau gemerlap ini kan, kalau kayak di Surabaya kan ada lokalisasi dulu kan. Iya. Udahlah, gak mau lagi aku bahas itu. Tapi mau aku sampaikan sama Pak Dani gini aja Pak Dani ya. Ya seperti itu lah. Saya bacakan dulu ini, ada ayat yang dikasih sama saudara kita ini. Yakobus 1:17 Pak Dani. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Allah di dalam Kristen itu konsisten dalam kekudusan dan kebenaran. Manusia yang berdosa tidak bisa menghampiri dirinya tanpa dia sendiri yang memberikan anugerah keselamatan. Dan anugerah keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena hanya Yesuslah yang menjadi pengantara satu-satunya antara manusia dengan Allah, dan itu ketetapan Allah. Maka kami hanya menerima. Jadi di dalam diri Allah kami itu tidak ada abu-abu, merah-merah, hitam ya hitam. Seperti tadi yang saya bilang itu. Tidak ada di dalam konsep Kristen itu
lampu memancarkan gelap dan sekaligus terang, tidak ada. Matahari memancarkan panas sekaligus dingin, tidak ada. Nah, itulah perbedaannya, begitu. Bang. Nggak apa-apa Pak Dani ya. Itulah Namanya perbedaan konsep ketuhanan kita dan konsep keselamatan juga. Dan keselamatannya itu benar. Iya, nggak apa-apa Pak Dani. Kita saling menghargai. Tinggal kita yang merenungkannya. Saya sangat menghargai apa yang Pak Dani sampaikan, dan menurut saya ini sesuatu informasi baru yang bisa saya terima dan yang saya dengarkan dari Pak Dani tentang konsep keselamatan dalam Muslim. Ini bukan hal yang baru, Bang Erben, ini udah lama. Bagi saya ini sangat baru sekali Pak Dani. Bagi saya sangat baru ini. Kalau kita yang belajar di dalam Islam itu sudah. Ya wajar lah kalau Pak Dani kan nggak baru, orang Pak Dani Islam, kan aku kan Kristen Pak Dani. Gimana Pak Dani ini? Jadi begitulah pandangan Islam. Oke, mungkin kawan-kawan yang lain silakan diskusi dengan Pak Dani dengan topik yang sama. Pak Erben boleh ya? Tapi yang elegan gitu lah ya. Kita harapkan yang elegan. Pak Dani kenapa kalau Jason? Aduh, Pak Dani ini canggih itulah. Belum apa-apa. Suaranya Bang Justin ini mana nih? Saya rindu juga nih dengan Bang Edo nih. Kenapa jadi ke Bang Edo ya? Saya belum ngomong ini. Ya, silakan. Oh ya, oke. Silakan Pak Christian. Malam semuanya. Oke, lanjutkan dulu Pak Christian. Santai, tidak perlu takut. Lanjut tentang konsep keselamatan tadi dalam Islam dan Kristen. Apa? Keselamatan dalam Muslim. Bertanya aja Pak Bagus atau Pak Sansan yang bertanya. Dan lagi Pak Dani bertanya. Bertanya Pak Dani. Bagusnya Pak Dani bertanya lagi gitu. Iya. Oke, kalau saya bertanya saya siap. Pertanyaan saya beribu-ribu tanpa putus-putus kalau saya mau bertanya ini. Bang Erben tahu itu siapa saya. Enggak apa-apa Pak Dani, tanya aja enggak apa-apa. Tanya aja. Ini dengan Pak Bagus nggak? Iya. Oh ya. Oke. Mau 1000 pertanyaan Pak Dani, 1000-1000-nya aku jawab. Iya Pak Dani, serius aku. Iya. Ini pertanyaan 1000 aku jawab, 5.000 aku jawab. Enggak ada pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Tapi kalau 10.000 dibalikkan 5.000 lagi lah. Enggak, 10.000. Pokoknya tuntas. Oke, Pak Bagus. Saya hanya ingin kepengen tahu juga konsep keselamatan menurut Pak Bagus sebagai apologet, ya kan? Karena bukan berbicara tentang ayat-ayat, kita bukan bertempur ayat nih, apa yang dikatakan Bang Erben. Kalau kita sudah bertempur ayat itu beda, itu kelasnya kelas lain lagi. Itu kan kelas bawah, kelas ringan. Kita berharap kita memang sudah mengarah kepada kelas berat. Paling minimal kita tuh kelas bantam lah istilahnya. Nah, disitulah yang saya katakan tadi. Konsep keselamatan berdasarkan apologet yang sudah menguasai tentang keagamaannya masing-masing. Bagaimana konsep keselamatan yang Anda ketahui di dalam ajaran kekristenan? Silakan diungkapkan Bang Bagus. Oke. Poin yang pertama yang mau saya katakan tentang keselamatan. Keselamatan itu universal. Ya. Jadi keselamatan itu diperuntukkan oleh Allah kepada semua orang, bagi semua orang, dan untuk semua orang. Nah, tentunya kan kita bertanya, kenapa sih Allah memberikan keselamatan ya kepada semua orang, bagi semua orang, dan untuk semua orang? Kan gitu. Tentu ada latar belakangnya. Kan gitu. Nah, kalau kita berbicara keselamatan berarti ada yang tidak selamat. Kan gitu. Ya. Bisa diperjelas lebih rinci bagaimana tatanannya ataupun penjelasan yang lebih bisa diterima oleh akal pemikiran kita berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Ya. Tidak hanya statement saja, tetapi ada rangkaiannya.
Ada rangkaian. Iya, makanya saya tadi mau cerita tentang rangkaian, tapi saya mau katakan dulu bahwa keselamatan itu universal, kan gitu. Ya. Nah, tentunya kan ada nih latar belakangnya kenapa nih harus diberikan keselamatan, kan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang keselamatan, pastinya kita harus berbicara juga tentang bagaimana manusia itu, kan gitu. Karena yang namanya keselamatan itu diperuntukkan kepada manusia, bukan kepada hewan atau kepada tumbuh-tumbuhan, kan gitu. Nah, mengapa manusia diberikan keselamatan? Ya kan? Nah, tentunya itu juga berkaitan tentang dosa. Ya kan? Dosa itu pasti menuju kepada kematian, maut. Nah, gitu. Nah, kenapa bisa ada dosa yang akhirnya membuahkan maut, kematian? Ya kan? Itu berasal dari pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Gitu. Nah, ketika Allah menciptakan manusia ini, Dia menciptakan manusia itu dan menjadikan manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Tidak hanya perbedaannya itu tidak hanya akal budi. Gitu. Kalau di dalam iman kami, Pak Dhani, manusia itu diciptakan oleh Allah bukan juga hanya dari debu tanah. Tapi manusia itu diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh menurut gambar dan rupa Allah. Itu poinnya. Gitu loh. Menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia itu ya, adalah mandataris yang menerima mandat dari Allah. Karena perintah Allah jelas kepada manusia. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Oke? Berkuasalah atas segala ciptaan Allah. Artinya, ketika manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, di dunia ini, di bumi ini yang diciptakan oleh Allah, manusia itu menjadi wakil Allah. Ya kan gitu. Di tengah-tengah dunia ini. Ya, gitu. Nah, akan tetapi ya, gambar dan rupa Allah itu ternyata ketika manusia itu diberikan satu hukum ya, tentang jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, manusia itu tertipu oleh si iblis. Kan gitu. Ya, akhirnya karena tipuan si iblis ini yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, manusia tergoda, ya kan? Dicobai. Akhirnya tidak taat kepada perintah Allah, memberontak kepada Allah yang akhirnya membuahkan dosa, ya, yang melahirkan maut. Nah, jadi itu sebenarnya akarnya, akar permasalahan sehingga adanya keselamatan itu. Ya. Nah, mengapa ada keselamatan itu? Ya karena memang sejatinya manusia itu diciptakan oleh Allah bukan untuk binasa. Gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, manusia itu diciptakan ada rancangan Tuhan bagi manusia di tengah bumi ini, dunia ini. Sebagai wakil Allah tadi, penerima mandat soal Allah. Makanya sekalipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa yang melahirkan maut, tapi Allah tetap mengasihi manusia itu. Ya. Nah, salah satu bentuk wujud kasih Allah kepada manusia yang di mana Allah tidak mau manusia itu binasa, maka Allah mengampuni dosa manusia. Dengan cara apa? Tidak hanya dengan perkataan Allah. Artinya aku mengampuni dosamu. Dosamu sudah kuampuni. Tidak seperti itu. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia melalui sebuah hukum. Aturan. Ya. Apa itu? Aturan untuk mempersembahkan korban. Korban penghapus dosa. Kayak gitu. Artinya harus ada tindakan manusia ketika manusia itu melakukan dosa, memberontak kepada Allah, harus juga ada tindakan manusia. Untuk apa? Untuk meminta ampun kepada Tuhan. Tidak hanya dengan perkataan, tidak hanya dengan pengakuan, harus ada dengan tindakan. Apa itu tindakannya? Mengorbankan korban penghapus dosa. Kan ada aturannya, ya kan? Korban itu harus disembelih. Ya, dagingnya itu harus dibakar. Itulah menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Nah, darahnya itu harus tercurah. Sebagai apa? Sebagai lambang untuk penghapusan, ya, menghapus dosa mereka. Itu. Ternyata Allah, ketika Allah melihat, ya,
apa yang dilakukan oleh manusia ini, ya, dia memberikan hukum aturan itu, ternyata aturan itu, tindakan yang dilakukan manusia tidak cukup untuk membuat manusia itu lepas dari dosa. Tidak cukup membenarkan manusia itu di hadapan Allah. Nah, sehingga Allah punya inisiatif. Apa inisiatifnya? Sama seperti ketika dia memberikan hukum itu kepada aturan itu kepada manusia, gitu. Harus ada tindakan, tidak hanya perkataan saja. Maka Allah bertindak di tengah-tengah manusia. Apa tindakan Allah? Sebagai wujud nyata kasih Allah kepada manusia, supaya manusia tidak binasa. Makanya dia utuslah firman-Nya itu menjadi daging atau manusia. Kan gitu. Sama seperti ketika Allah berikan aturan kepada manusia itu harus ada korban penghapus dosa. Harus ada tindakan dari seorang manusia itu. Maka Allah, ketika Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, maka firman Allah itu yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus itu, dia harus bertindak sebagai pengganti dari korban penebus dosa salah itu atau penghapus dosa itu. Dia sendiri yang harus menjadi korban itu. Dia tunjukkan, ya, kasih Allah itu lewat pengorbanannya. Supaya apa? Supaya manusia tahu loh. Ternyata bukan karena tindakanmu kamu diselamatkan. Bukan karena perbuatanmu kamu dibenarkan. Tapi karena ada korban. Itu. Korban yang hidup ini. Ya kan? Kasih Allah yang nyata ini. Firman Allah yang menjadi daging ini, manusia ini. Menebus dosamu. Supaya manusia itu melihat nyata kasih Allah. Ternyata Allah itu tidak hanya ngomong, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau. Tidak. Manusia melihat tindakan nyata Allah mengasihi mereka. Lewat apa? Lewat firman Allah yang menjadi daging atau manusia itu. Yang menebus dosa mereka. Yang harus mati di kayu salib. Makanya ketika anak manusia itu atau ketika Yesus itu menyelesaikan tugasnya, misinya, apa yang Yesus katakan? Sudah selesai. Maknanya adalah bahwa pengorbanan anak domba itu, ya, yaitu Yesus itu sudah selesai. Nah, itu. Jadi itulah lewat pengorbanan Yesus itulah, ya, yang adalah korban yang sempurna, itulah kasih Allah dinyatakan bagi manusia melalui keselamatan dan di pembenaran dalam iman mereka. Nah itu. Terima kasih. Jadi bagus. Itulah makna keselamatan sesungguhnya. Nah itu. Tanpa ada pengorbanan, tindakan Allah yang nyata kepada manusia, manusia tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar. Manusia tidak akan pernah mengasihi Allah dengan benar. Manusia tidak akan pernah mengalami pembenaran dalam iman mereka dan tidak pernah diampuni dosanya. Harus ada tindakan seorang manusia, yaitu melalui Yesus Kristus, sehingga keselamatan itu nyata dialami dan dirasakan oleh semua. Makanya saya katakan tadi di awal, keselamatan itu diperuntukkan kepada semua orang, bagi semua orang, dan untuk semua orang. Nah, pertanyaan adalah, ya kan, siapa yang meresponi keselamatan itu dengan benar? Nah, itu. Ketika keselamatan itu diberikan secara gratis cuma-cuma, tentunya juga seperti yang saya bilang tadi, harus ada tindakan manusia, gitu loh. Ya, makanya kenapa Firman Tuhan katakan kerjakan keselamatanmu, responi dengan benar, gitu. Supaya apa? Supaya keselamatan itu nyata dirasakan dan kita alami dalam kehidupan kita. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan Bang Bagus. Mungkin teman-teman, ya, ada teman-teman yang boleh nggak? Ya, silakan. Jadi konsep keselamatan yang Bang Bagus sampaikan, yang memaparkan tentang penyembelihan itu ternyata tidak cukup untuk melakukan konsep keselamatan itu. Penyembelihan terhadap hewan, kan begitu. Sehingga, ya sekali lagi, sehingga konsep keselamatan yang menurut Tuhan yang Bang Bagus yakini harus mengorbankan nyawa dengan cara penyaliban.
dengan cara yang sadis atau bagaimana, saya juga kadang-kadang ngeri juga. Apakah konsep itu kita sebagai apologit yang sudah menguasai kitab kita masing-masing, apakah logis atau tidak? Itu yang pertama, pertanyaan saya. Yang kedua, tadi Bang Bagus hanya menyampaikan tentang dosa. Ya kan? Perbuatan dosa-dosa dan dosa. Di manakah ada perimbangan antara pahalanya? Saya belum menemukan di dalam kitab Bang Bagus untuk sebagai penyeimbang daripada dosa. Itu yang belum saya temukan. Mungkin Bang Bagus bisa memaparkan kenapa hanya dosa saja yang menjadi sorotan, sementara pahala ataupun lawan daripada dosa itu tidak ada. Bagaimana menurut pemikiran kita sebagai apologet yang sudah menguasai kitab suci kita masing-masing? Apakah ini logis atau tidak menurut pandangan Pak Bagus? Silakan. 2 pertanyaan saya tadi. Oke, kalau masalah logis, jawaban saya logis. Oke. Ya, kenapa logis? Kan ini. Ya kan? Nah, jelasnya logisnya adalah karena keselamatan itu peran Allah, bukan peran manusia. Manusia tidak akan pernah mampu menyelamatkan dirinya. Tidak akan pernah mampu menyelamatkan dirinya. Gitu. Karena apa? Udah jelas, upah dosa maut. Gitu. Kematian. Gitu. Manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Kenapa? Nah ini. Karena ada, kalau saya katakan bukan warisan. Dosa asal itu, original sin, yang dari si Adam itu. Gitu loh. Jadi kemerosotan dosa Adam, perbuatan Adam itu yang diturunkan, diwarisi oleh manusia, oleh kita sampai sekarang ini. Itu maksudnya original sin atau dosa asal itu. Makanya tidak ada seorang pun manusia yang bisa melepaskan dirinya dari dosa. Kalau bukan karena ada korban itu. Makanya kalau saya jawab, logis sekali. Karena keselamatan itu bukan peran manusia. Keselamatan itu mutlak peran Allah. Betul. Lewat siapa? Lewat firman Allah itu yang menjadi daging manusia itu. Yang kita kenal dalam diri Yesus. Itu. Jadi karya keselamatan, peran keselamatan itu peran Allah sendiri. Bukan peran manusia. Makanya mengapa Yesus itu, ya ketika malaikat itu ngomong sama Yusuf dan Maria, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Bukan nama yang lain. Itu. Kenapa? Jelas itu saya katakan. Karena dialah yang akan menyelamatkan. Itu loh. Menyelamatkan jelas. Itu. Jadi bukan manusia yang menyelamatkan, bukan diri kita sendiri. Diri kita yang menyelamatkan tidak bisa. Harus ada peran Allah. Gitu loh. Itu. Makanya Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi peran Allah. Logis sekali. Gitu. Justru tidak logis kalau kita yang menyelamatkan diri kita. Tidak logis itu. Karena kita tidak akan pernah mampu bisa menyelamatkan diri kita. Melepaskan diri kita dari dosa saja, kita tidak mampu. Apalagi menyelamatkan diri kita dari maut, kematian, tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, semua kata ini. Ya. Dosa dengan pahala, mohon maaf ya, tidak akan pernah bisa terimbangi. Gitu. Tidak akan berimbang antara dosa dengan pahala. Mau seberapa banyak pun pahala kita, tetap dosa kita lebih banyak. Itu jelas. Itu. Dosa kita jauh-jauh lah. Kita alami saja satu hari. Ya. Yang mana kita paling banyak lakukan? Dosa atau pahala? Dosa atau perbuatan baik? Pasti berdosa. Jadi sampai kapan, pertanyaan saya, sampai kapan pahala itu bisa mengimbangi dosa kita? Tidak bisa, gitu loh. Kenapa? Yang tadi saya katakan tadi. Karena kita tuh sudah merosot, gitu loh. Ya, kita tuh lebih condong untuk melakukan dosa, untuk taat akan firman Allah daripada melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu jelas, gitu loh. Makanya saya katakan tidak akan pernah ada manusia yang bisa melepaskan dirinya dari dosa. Tidak akan pernah bisa ada seorang manusia yang mampu membenarkan dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa. Hanya peran Allah, inisiatif Allah dan karya Allah yang bisa
membenarkan kita, yang bisa mengampuni dosa kita. Makanya saya seringkali gini, membuat analogi. Ya, sama kayak kita nonton bioskop. Gitu loh. Ya. Kalau kita nonton bioskop kan kita perlu tiket. Tidak mungkin kita gujuk-gujuk datang, duduk langsung nonton TV. Oh, dikeluarkan orang kita. Harus ada tiket. Baru kita masuk ke gedung bioskop itu. Nontonlah bioskop itu. Kita nikmati filmnya. Kita nikmati alur ceritanya. Ya kan? Kita petik dari cerita itu apa? Ya, makna dari yang kita tonton itu. Lalu apa? Yang baik itu ketika kita pulang ke rumah, itu yang kita lakukan. Nah, keselamatan juga seperti itu. Cuma bedanya tiket itu kita beli. Tapi keselamatan tidak kita beli. Itu anugerah dari Tuhan, cuma-cuma. Gitu loh. Nah, keselamatan yang dikasihkan Tuhan tuh cuma-cuma itu gratis itu. Bagaimana cara kita? Kita buang saja? Tidak. Gitu loh. Kita ambil, lalu kita kerjakan. Kita hasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Gitu. Jadi, perbuatan baik kita itu bukan untuk mengimbangi dosa kita. Bukan, salah itu. Tapi perbuatan baik kita itu sebagai respon kita akan keselamatan yang cuma-cuma yang gratis itu yang Tuhan berikan pada kita. Supaya apa? Supaya anugerah keselamatan itu bukan menjadi anugerah murahan, tapi anugerah yang bernilai, berharga dalam hidup kita. Nah, itu aja Pak Denny. Terima kasih. Juga ada teman-teman yang mau menambah, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Saya nanggapi Pak Bagus. Apa yang disampaikan Pak Bagus ya cukup baik juga ya di dalam pemaparan menurut pemahaman dari Pak Bagus itu sendiri. Cuman saya menarik perhatian saya tentang analogi yang Pak Bagus bangun tentang membeli tiket untuk menonton. Simple, sangat simple kelihatannya. Beli tiket bisa masuk ke bioskop. Namun untuk mendapatkan tiket, membeli tiket itu membutuhkan perjuangan. Kenapa saya katakan membutuhkan perjuangan? Karena untuk mendapatkan tiket itu kan membutuhkan biaya yang harus kita miliki. Tidak mungkin kita langsung dapat tiket kayak membagikan dari langit datang tiket langsung kita ambil, dapat apa? Langsung kita beli. Tidak mungkin. Pasti ada perjuangannya. Baik itu mengorbankan uangnya, kan begitu logikanya. Maka untuk mendapatkan uang inilah yang dinamakan pahala di dalam Islam. Kalau tidak mendapatkan pahala itu, ibaratkan pahala itu seperti uang. Kalau memang mau dianalogikan sebagaimana yang dibangun oleh Pak Bagus. Kalau analogi yang dibangun Pak Bagus ini, maka bisa diparalelkan. Ini bisa diparalelkan adalah pahala itu ibaratkan uang. Nah, itu menurut kalau saya menganalogi secara pemikiran apologet ya. Nah, ini bukan berbicara tentang agama tertentu, tetapi berbicara tentang apologet yang sudah kita kuasai agama kita. Itu yang saya maksudkan tadi. Untuk mendapatkan tiket, itu pasti punya nilai perjuangan. Apa nilai perjuangannya itu? Yaitu uang. Atau di dalam narasi yang Pak Bagus bangun, konsep itu, maka lebih cenderung saya mendekatkannya kepada pahala tadi. Sangat tepat sekali. Ya, bagaimana? Itu silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya akui, walaupun Pak Bagus ini sudah memaparkan tentang konsep keselamatan itu, ya apakah sistematis atau tidak, memang membutuhkan pertanyaan besar juga ya. Nah, tapi intinya adalah penyeimbang antara dosa dan pahala tadi, yang ibaratkan uang tadi, kalau memang dianalogikan membangun tadi, untuk membeli tiket masuk ke bioskop, tanpa uang, walaupun tiketnya ada, tanpa uang tidak mungkin kita bisa masuk ke bioskop tersebut. Boleh saya tambahkan, Pak? Silakan ditambah. Oke. Sebelum Rok ya, gini Pak Dani. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau secara manusia kita harus bayar, gitu loh. Ya, ada peran kita. Ini bukan peran kita, gitu loh. Maka saya bilang tadi, anugerah itu gratis. Jadi tiket itu tidak perlu kita bayar, gitu loh. Justru dia sendiri datang kepada kita, gitu loh. Oke. Bedanya. Kalau Pak Bagus mungkin saya paham Pak Bagus. Ya. Oke, sebentar ya.
Yang lain sebenarnya saya ngomong dengan Pak Bagus. Saya ingin nanya kepada Pak Bagus, konsep yang Pak Bagus katakan tadi dengan gratis, apakah ini tidak terkontaminasi dengan cara berpikirnya paganisme? Coba tolong direnungkan. Adam dalam Quran kan gratis, Pak. Adam itu dalam Quran manusia pertama yang berdosa sekaligus manusia pertama yang tidak berdosa tanpa berpahala. Lalu di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Jadi gini Pak ya, pertama Pak, catatan saya, Pak Dhani salah memahami tentang apologetika itu. Apologetika itu salah satu disiplin keilmuan di dalam gereja, di dalam ilmu namanya hermeneutik, Pak. Melalui hermeneutik, hermeneutik itu kalau di Islam mungkin ilmu takwil gitu ya, menafsirkan, penafsiran yang berbasis sepenuhnya kepada Alkitab gitu ya. Nah, apologetika ada di dalamnya, sehingga kami bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang itu, orang-orang yang menyalahpahami iman Islam atau iman Kristen, atau mempertanyakan iman Kristen. Itu apologetika. Kami para apologet atau para apologis itu adalah pembela-pembela, bukan pembela Tuhan ya, tapi melakukan pembelaan terhadap apa yang kami imani. Kami harus mampu menjelaskan, membela diri kami. Kalau Tuhan tidak perlu dibela. Itu apologetika, Pak. Jadi tetap harus pada koridor teologi, karena masuk di dalam hermeneutik. Tidak boleh lepas, tidak boleh ada penafsiran bebas, tidak boleh. Nah, itu Pak yang masuk substansi masalah keselamatannya. Tadi Pak Bagus itu gak ada yang salah, 100% benar. Cuma mungkin Pak Dhani sudut pandangnya masih kerangka Islam. Pertama, Pak Dhani harus memahami mengapa ada korban. Karaba dalam bahasa Ibrani yang artinya dibuat menjadi mendekat kepada Allah. Saat itu manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah ketika berdosa. Mereka menyadari dirinya telanjang. Apa makna dari telanjang itu? Padahal tidak ada yang memberitahu dia telanjang. Karena dia melihat dalam tanda kutip ya, melihat Allah gitu ya, menggunakan pakaian kebenaran. Mengenai pakaian kebenaran ini ada Alkitabiah juga. Artinya dirinya tidak benar. Sudah terpisah dari Allah. Maka dari itu saat itu, untuk menyelamatkan manusia yang sudah tidak benar dan harus mati saat itu, Allah menyelamatkan manusia saat itu. Tetapi dengan satu ketetapan yang memang tidak bisa kita bantah lagi, yaitu tentang korban. Kulit binatang itu digunakan untuk menutupi manusia, untuk menutupi ketelanjangannya, untuk menutupi ketidakbenarannya, dan segalanya. Seharusnya manusia yang mati, bukan hewan itu, Pak. Justru di sini dari masalah korban saja, sudah ada gap antara Islam dengan Kristen. Kristen masih dengan luar biasanya tidak kehilangan sanad terkait makna korban. Lalu di mana Islam terkait korban? Apakah di zaman Adam itu sudah ada tetangga sehingga korban itu dilakukan untuk memberikan sedekah kepada tetangga? Kan tidak seperti itu. Sesederhana itukah memaknai teologi korban di dalam dua agama samawi ini? Apakah Abraham yang Anda milahkan itu mengajarkan korban itu untuk sedekah? Oh tidak, Pak, kalau dalam iman Kristen, korban itu memiliki makna yang sangat esensi terkait kehidupan umat manusia. Yesus Kristus adalah korban itu, sekaligus imam yang mempersembahkan korban itu. Untuk apa? Untuk pendamaian antar umat manusia dengan Allah. Jangan dimaknai seperti tumbal, tidak sesempit itu. Jadi oke lah, saya nggak mau terlalu tersita waktu membahas makna korban. Di sini jelas ada jurang pemisah antara Islam dengan Kristen. Menurut kami, kegagalan Islam
menafsirkan korban dalam kekristenan, silakan saja kalian menafsirkan. Tetapi kami anggap gagal ketika kalian mencoba untuk memaknai korban dalam kekristenan. Oke, terus mengenai keselamatan, Pak ya. Manusia itu pada hakikatnya sudah terlepas dari Allah ketika melakukan dosa. Tidak ada kewajiban untuk Allah menyelamatkan manusia. Tetapi kenapa Allah menyelamatkan manusia? Karena Allah yang kami kasih, yang kami kenal adalah Allah yang mengasihi, bukan Allah penghukum. Makanya ketika saya menjawab Alex Muslim, ketika dia menyerang iman Kristen dengan memfitnah, saya mengatakan, Anda pikirkan dulu, Tuhan kami Tuhan pengasih, bukan Tuhan penghukum. Tuhanmu bagaimana? Masalah keselamatan, pahala. Tuhan macam apa yang bisa dibeli dengan pahala? Tuhan kami bukan seperti itu. Tuhan kami itu bukan Tuhan yang melanggar ketetapannya sendiri. Adam berdosa, kok otomatis saat itu Adam tidak berdosa, hanya mengucapkan kalimat taubat. Oh tidak. Jadi ingat, Tuhan kami ini maha adil, bukan maha penghukum. Di dalam keadilannya itu dosa sekecil debu dikejar sampai ke lubang semut. Tetapi Tuhan kami juga Tuhan maha pengasih. Dosa sebesar gunung harus diampuni. Lalu bagaimana dua sifat itu bisa terpenuhi tuntutan itu? Apakah ada sifat Tuhan ketiga? Apakah ada sifat ketiga dari Tuhan? Tuhan yang tiba-tiba dalam tanda kutip maha bijak. Sehingga maha adilnya dan maha pengasihnya itu ditengahi oleh maha bijak itu. Lalu kemudian bicara masalah pahala. Lebih berat pahala atau lebih berat dosa? Lalu kalau seimbang bagaimana? Tidak ada dalil yang mengatur itu dalam Islam setahu kami. Silakan aja dijelaskan. Terus kemudian masalah keadilan. Kenapa Adam bisa diampuni, auto diampuni saat itu? Bahkan Nabi Muhammad pun setahu kami, menurut yang kami dengar, silakan salah, dikoreksi kalau salah, dosanya pun diampuni, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Bahkan di surat 48 ayat 13-17, Nabi Muhammad juga menentukan surga dan neraka. Lalu di mana keadilannya terhadap umat manusia? Tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang benar, tidak ada Pak yang namanya dibeda-bedakan. Mau Adam kayak mau sama Abraham, semuanya mendapat perlakuan yang sama. Tidak ada. Oke, selanjutnya terakhir, makanya Mesias itu bicara tentang Allah yang menyelamatkan, meskipun Allah harus dalam tanda kutip ya, tajali atau menjelma dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umatnya. Kan gitu, Pak. Silakan. Oke, sekarang selanjutnya Pak Dani 5 menit. Saya ngowan. Pak saya aku dulu dikit, Bro. Boleh. Dikit aja kita. Dulu. Habis Munir siapa? Ya, Domba moderator lah. Ya, saya. Pak Munir, kata Pak Edo tadi, pahala nggak ada, katanya kan? Saya siapa saya? Petunjuk langit. Iya betul. Oke, lanjut Pak Munir. Oke, gini kata Bang Edo tadi, di dalam Alkitab itu nggak ada yang balasan pahala itu nggak ada, katanya kan? Orang mendapatkan pahala itu nggak ada. Padahal kalau kita cari ini betul-betul ya, itu banyak bertaburan itu yang menjanjikan pahala. Saya nggak ngomong di Alkitab nggak ada masalah pahala. Yang saya pertanyakan Tuhan macam apa? Kok keselamatan bisa dibeli dengan pahala? Itu saja. Perbuatan baik sebenarnya. Ya sabar dulu. Jika aku mainkan. Ini aku baca ya. Siapa menyambut karena nabinya, ia akan mendapat pahala nabi. Siapa menyambut seorang yang saleh karena kesalehannya, ia akan mendapat pahala. Nah, jika pekerjaan yang dibangun oleh seorang di atas dasar itu tidak terbakar, maka ia akan menerima pahala. Artinya pahala itu bukan memberi pahala. Iya, Pak. Iya, artinya apa gunanya pahala itu kan? Loh, Pak Munir nggak nyambung. Tadi saya mengatakan keselamatan bisa dibeli dengan pahala. Kalau bagi kami, pahala itu adalah upah dari upah. Pak, jangan jaga sembung bawa golok lah. Ini pahala bicara tentang Loh, Pak, kami mempertanyakan
mempertanyakan tentang kalian Pak Munir, mengapa kok keselamatan itu ditentukan oleh manusia dengan berpahala? Tuhan kalian unggang-unggang kaki. Apakah seperti itu? Kemudian yang menyelamatkan kalian itu timbangan, bukan Tuhan. Iya, ini pahalanya gunanya buat apa? Kasih dulu gini, biarin dulu Munir yang teman-teman Kristen nulis, dia nunjukkan pahala nanti ditanggapin ya. Iya. Biarin dia salah nanti mau bener apa salah tafsir, biarin aja mengalir. Oke, lanjut. Pahala ini buat apa? Pahala ini buat apa? Kalau nggak untuk ditimbang nanti untuk kita dapatkan di akhirat, nanti ada juga yang ada pahalanya sedikit, pahalanya banyak, tentu ada. Itu bertaburan Ibu, pahala itu bro ya. Tapi orang yang menabur kebenaran mendapatkan pahala. Iya, ini kan pahala. Kita konteksnya lagi, Anda mengumpulkan pahala bukan dikasih pahala. Ini kan kami kalau di Alkitab kami diberi pahala. Kalau Anda kan memberi pahala untuk tunggu. Ini tunggu. Itu Alkitab mana itu ada pahala-pahala ini? Aku kok bingung ya. Loh itu Yeremia ya saya. Matius 6 ayat 1. Kamu pakai Alkitab apa ini? Matius 6 ayat 1. Biarin aja. Enggak dia salah memahami. Kita buka dulu Matius 1 mana ayatnya mana? Ini enggak usah dibuka, itu kelihatan itu. Ini pahala. Itu kelihatan. Pak Munir, dengarkan saya baik-baik. Yang saya permasalahkan tadi, kok kita mencari keselamatan dengan kita memberikan pahala untuk sang pemberi selamat itu. Kalau kami yang kan beda. Yang memberi pahala itu Allah, Gusti Allah bro, bukan Anda kita kan yang memberi pahala bro. Loh, Anda mengumpulkan pahala kan? Nah, ya. Tadi yang menjadikan pahala itu siapa? Enggak, ini bicara mendapatkan keselamatan, Pak. Kalau kami ini upah, kami diselamatkan, ya kami diselamatkan, ini bicara diselamatkan dulu kalau dalam iman Kristen. Keselamatan itu jaminan kepastian pengampunan dari Tuhan atas ketidakmampuan manusia. Manusia sudah dianggap kamu tidak bisa apa-apa. Dosa sekecil debu sudah membuat kamu terusir dari kekudusan itu. Itu hukum Allah seperti itu, Pak. Tegas. Bukankah itu melazimkan? Bukankah itu melazimkan orang untuk berbuat jahat? Kenapa kamu berbuat jahat? Aku udah berbuat dosa kecil kok nggak akan diampuni. Ya udah aku buat jahat aja. Itu orang gitu nanti bro efeknya. Itu nggak mungkin Pak. Ajaran Allah. Kalau seperti itu nggak mungkin ajaran Allah yang seperti itu. Itu ajaran iblis memang. Itu ajaran iblis. Kan memang iblis membawa kepada kebinasaan. Iblis akan mendorong manusia itu jadi mutu, ngambek. Udahlah beginilah. Itu iblis. Iya kan Anda sendiri yang bilang tadi bahwa sebesar apapun dosa pasti diampuni kan. Ya udah gitu. Ada dua sifat Tuhan, Pak. Ada dua sifat Tuhan. Gimana sih ini? Pak, orang yang namanya berdosa sekecil apapun itu sudah otomatis tidak layak ke surga, Pak. Ingat itu, Pak ya. Ingat. Tapinya apa? Loh, Anda renungkan dulu itu kok tapi sih? Iya, kan Anda pasti tapi. Sudah kalau Anda diputuskan seperti itu nih. Anda begini, Pak. Misalnya Anda ketahuan melirik cewek ya, kemudian Anda ditangkap polisi. Pak Munir, karena kamu melirik cewek meskipun kamu belum berzina, kamu otomatis masuk penjara seumur hidupmu. Pak Munir terima tidak? Itu Tuhan Pak Munir, apa itu? Kalau ngikutin lah, berarti Tuhan apa itu? Ya udahlah saya terimalah. Iya. Tuhan apa? Tuhan apa itu? Iya. Enggak terima kalau Tuhan seperti itu. Boleh saya lagi? Berarti Tuhan Anda menginginkan ada dosa di dalam surga, di dalam kehidupan Anda yang kudus. Kekudusan Tuhan bisa Anda kotori. Kita melakukan beristighfar, esok jangan ulangi lagi. Itu bukan langsung kekal di neraka. Itu keadilan macam apa? Loh, Pak, saya nanya Pak, ya kalau nih ya Tuhanmu itu bersih, putih dan seperti apalah salju atau apa bahasa yang bisa menggambarkan. Kemudian ada kotori, Tuhanmu terima tidak? Kotor apa sih? Yang mengotorkan Tuhan siapa? Anda kan ciptaan Tuhan. Anda diciptakan kudus atau diciptakan tidak kudus, saya tanya. Sebagai manusia. Diciptakan suci, cuman yang mengotori diriku sendiri itu aku, bukan aku ngotorin Tuhan. Tuhan tuh masih maha suci. Oke, terus? Iya. Boleh saya berorasi sedikit? Ya, lanjut. Ya. Tunggu dulu.
tanggapi dulu Pak Munir supaya dapat gambaran untuk Anda membangun narasi berikut. Jadi gini, saya mau bertanya supaya teman-teman juga pikirkan ya dari teman Muslim. Ya, ini contoh sederhana saja. Ini contoh ya, ini aturan dunia. Ketika orang membunuh manusia, dia divonis hukuman matilah, kita katakan. Nah, tetapi dia bilang gini, sebelum pada hari eksekusi matinya, dia mempunyai harta, lalu dia bagi-bagi, dia berbuat baik kepada janda, kepada orang miskin. Apakah dengan perbuatan baiknya itu hakim akan mengampuni dia atau hukuman tetap berjalan? Coba ada orang hukum di sini bisa jelaskan itu. Niatnya yang mengasihi janda itu ingin diampuni polisi apa ingin diampuni Tuhan? Niat orang itu. Ya, saya tanya ini dalam ranah hukum duniawi. Loh, nggak mungkin kalau orang itu nggak pengen diampuni Tuhan lalu dia ngasih janda. Saya nggak tanya diampuni Tuhan. Saya tanya gini, ketika orang itu ya dia berbuat baik, dia berharap bahwa hukuman matinya itu dapat diringankan, ya kan? Ini contoh sederhana analogi Pak. Bukan saya mau berbicara hukum Tuhan dulu. Anda lihat, hukum dunia saja tidak bisa mengampuni Anda yang berbuat baik, ya. Dosa Anda itu tetap diperhitungkan di depan hukum. Jadi mesti ada yang menjadi jaminan Anda. Itu biasa di dalam hukum itu seperti itu. Contoh, seorang anak melakukan kesalahan, dia bunuh orang. Orang tuanya itu yang akhirnya menjadi jaminan, harus ditahan di polisi supaya anaknya itu yang masih kecil nggak tahu apa-apa itu bisa hidup, bisa tidak dipenjarakan. Ini analogi keselamatan dari apa yang saya gambarkan dari kehidupan orang Kristen. Oke, ini baik. Contoh sederhana, Pak. Iya, baik. Sebentar, Pak. Boleh saya ngomong? Boleh ngomong? Boleh. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya. Saya memandang gini ya. Dari doktrin yang dibangun oleh orang Kristen ya tentang bagaimana dia memahami korban gitu kan, bagaimana dia memahami dosa gitu kan, dan penembusan dosa gitu, Yesus yang disalib. Jadi seolah-olah menimbulkan mindset bahwa kita ini benar-benar terkutuk gitu. Kita ini istilahnya mindset kita ini ya, kita ini tidak sanggup, manusia ini tidak sanggup, manusia ini dikutuk gitu kan. Padahal apa ya, terjerat gitu pola pikir kita ini bahwa kita ini dosa kutuk terus dibebaskan. Nah, sebentar lagi nih ya, secara esensi kalau di Islam korban itu adalah untuk menjinakkan jiwa kan gitu. Apa contohnya? Contohnya begini ya. Ketika Adam waktu telah turun ke bumi mengemban tugasnya, kan Adam ada anak Habil, Qabil dan Habil. Nah, disuruh tuh diperintahkan untuk berkorban. Nah, Tuhan melihat siapa yang benar-benar jinak jiwanya gitu kan, yang ikhlas gitu. Ternyata Habil lah yang ikhlas gitu kan, yang lainnya pelit gitu, nggak jinak gitu, masih liar gitu kan, masih kiki pelit gitu kan. Maka dikasihlah anak yang putri terbaik dari Adam kan, gitulah istilahnya. Jadi esensi korban ini bukan menakutkan seperti yang Bapak orang Kristen takutkan, tidak gitu. Jadi korban ini gunanya adalah untuk manusia itu sendiri gitu, untuk menjinakkan jiwanya gitu. Nah, itulah pahala gitu. Jadi bukan korban, konotasi korban itu adalah karena menebus kutukan yang telah dibikin oleh Adam. Oh, tidak seperti itu gitu. Terus jiwa liar kita gimana gitu. Nah, di situ perspektifnya berbeda kita cara memandangnya gitu kan. Oke, baik Pak. Saya jelaskan ya sedikit supaya teman-teman Muslim paham nih kenapa harus ada korban. Ya, saya jelaskan dari awal dulu. Manusia ketika jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Ini yang harus Anda tangkap ya, untuk menjadi dasar pijakan kita nanti membangun narasi. Jadi kemuliaan Tuhan ketika hilang dari manusia, itu Tuhan akhirnya mengambil ya, manusia itu harus mati sebenarnya ketika dia jatuh, karena sudah ada perintahnya, ada hukumnya. Nah, tetapi Tuhan oleh karena kasihnya dia akhirnya
mengambil binatang untuk menjadi korban, harusnya manusia yang mati. Nah, ketika manusia ditutupi dengan kulit binatang itu yang tadi dijelaskan. Korban kaparah ini, itulah yang membuat manusia dapat berdiri di hadapan Tuhan, layak berdiri di hadapan Tuhan. Tadinya mereka itu malu bersembunyi, tetapi karena korban ini mereka akhirnya jadi layak berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi itu sifatnya sementara. Karena apa? Kemuliaan Tuhan itu telah pergi sebenarnya. Dan saudara tak perlu tahu, ini seringkali kami menjelaskan secara sederhana bahwa dosa itu turun-temurun. Itu sederhananya seperti itu. Tetapi saya ingin secara rinci menjelaskan gini. Ketika buah pengetahuan itu dimakan, anak-anak Adam dan Hawa itu pun telah memiliki pengetahuan akan yang baik dan jahat. Tetapi karena manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia itu tidak mampu berbuat baik. Karena apa? Telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga kecenderungan mereka itu selalu berbuat dosa. Kenapa mereka kecenderungan berbuat dosa? Karena kehilangan kemuliaan Tuhan tadi yang terusir dari Taman Eden itu. Jadi ini tidak berbicara pahala lagi, Pak. Ini manusia ini dia berbuat dosa karena memang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan dengan pengetahuan yang dia miliki, yang dia dapatkan dari nenek moyang dia ketika makan buah itu, pengetahuan dia itu yang membuat dia melakukan kesalahan-kesalahan demi kesalahan. Kenapa dia bisa berbuat kesalahan, tidak bisa berbuat kebaikan? Karena apa? Kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi karena kehilangan kemuliaan Tuhan inilah Tuhan akhirnya bertindak. Makanya artinya Yesus begini, Pak. datang sebenarnya. Sabar dulu. Kalau selesai bilang, aku bingung ini kok langsung gempur-gempuran. Ayo lanjut dulu. Nanti lagi kita kasih 5 menit. Ya, ayo. Enggak, saya sedikit. Jadi begini ya. Jadi kalau dogma itu Pak siapa tadi udah selesai? Sebentar ini sebentar aja dulu. Ini main rebut-rebutan aja dulu gini ya. Oh ya, TikTok lah ya. Oke. Jadi ya, ketika kita membangun doktrin seperti Bapak itu ya. Jadi seolah-olah kita ini di dunia ini kena hukum. Iya, itu kan cara berpikir lah. Benang merah yang Bapak bicarakan tadi itu kan sebuah benang merah, sebuah konsep kan gitu. Iya. Jadi seolah-olah gini, Pak. Iya, anggaplah teori atau apalah gitu. Bukan konsep, itu Alkitab yang bilang, bukan konsep berpikir saya. Iya, konsep Alkitab ya gitu. Oke. Jadi seolah-olah gini, Pak ya. Ketika Adam memakan buah terus dikutuk gitu dan kehilangan kemuliaan Allah dan menjauh dari Tuhan dan Adam ini diusir. Jadi seolah-olah kita ini sebelum datangnya Yesus, kita ini terhukum gitu. Manusia ini terhukum di dunia gitu. Belum apa-apa udah dihukum gitu kan. Nah, di konsep Islam, di dunia ini kita tidak dihukum, malah kita ini diberi kenikmatan gitu, diberi kesenangan gitu kan. Tidak ada Tuhan tuh menghukum di dunia ini gitu. Jadi bebaskan gitu. Nah, masalah korban tadi ya, saya pertegas lagi ya. Masalah korban, esensinya korban itu adalah menjinakkan jiwa kan gitu. Menjinakkan keliaran jiwa, bukan yang lain-lain gitu, bukan serem-serem yang Bapak bilang gitu. Itu hanya korban itu untuk diri kita sendiri gitu, biar jinak diri kita ini gitu kan. Iya, Allah itu lebih Oke, lanjut. Anda dari Islam kan? Saya bukan menjelaskan Islam di sini. Saya sedang menjelaskan apa yang ada tertulis di Alkitab, dan itu pun yang ada di dalam tanah orang Yahudi. Jadi gini, saya lupa lagi ini karena Anda potong. Jadi gini ya, Anda bilang bahwa Tuhan tidak menghukum manusia. Memangnya siapa yang menghukum manusia? Itu semua adalah konsekuensi yang harus diterima. Bukan Tuhan menghukum. Anda harus paham itu. Upah dosa itu adalah maut. Perintah itu ketika dikatakan ya, apabila kamu makan, kamu mati. Itu konsekuensi. Ketika kamu pegang air, kamu basah. Ketika kamu pegang api, tangan kamu terbakar. Terbakarnya tangan kamu itu bukan karena Tuhan yang membakar, tetapi karena kamu sendiri. Itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Kalau Anda belajar sebab akibat, ya. Jadi kematian itu yang harus ditanggung manusia. Tetapi lihat, manusia nggak mati kan? Inilah yang disebut sebagai hutang. Dosa itu disebut sebagai hutang. Hutang apa? Hutang kematian. Kematian di mana? Kematian di neraka.
Harusnya manusia itu masuk neraka. Itulah hutang ya, yang manusia harus sebenarnya dia bayar. Harusnya dia mati gitu. Tetapi hutang itu siapa yang bayar? Hutang kematian itu yang bayar adalah Mesias, Yesus Kristus yang kita kenal. Jadi hutang ini ya, lihat, anak cucu Adam itu terus mati. Jadi manusia tidak mati pada saat itu ketika dia berbuat dosa. Dia diberikan kesempatan untuk hidup di hadapan Tuhan dengan memberikan korban sebagai tanda bahwa Mesias akan datang. Nah, kesempatan dia hidup ini sebenarnya menjadi hutang loh Pak. Contoh begini, Anda harusnya bayar tagihan hari ini. Anda harusnya mati hari ini. Tetapi karena Anda tidak mati hari ini, Anda harusnya mati hari ini, tetapi karena hutang itu berlaku, maka Anda itu sedang berhutang. Anda akan mati pada hari kemudian. Tetapi yang pasti Anda akan mati. Nah, dalam berjalannya waktu, manusia itu pasti mati, Pak. Mati secara fisik. Nah, makanya kedatangan Kristus, janji akan Mesias itu, ini sebenarnya mau menyelamatkan jiwa manusia ini, supaya dia jangan mati selamanya sama seperti malaikat. Karena manusia ini adalah roh, bukan cuma daging, tetapi daging dan roh ya. Dan dia memiliki jiwa. Ketika dia mati, jiwanya itu tertahan di dalam alam maut, sama seperti iblis yang menguasai alam maut ini. Maka Tuhan tidak mau manusia ini nanti akhirnya dihukum bersama-sama dengan iblis di neraka. Maka dia melakukan penyelamatan, merebut jiwa-jiwa yang telah terpenjara di alam maut ini. Jadi ini bukan berbicara Tuhan menghukum, ini konsekuensi yang manusia lakukan. Anda salah kalau Anda bilang Tuhan orang Kristen itu menghukum. Tuhan itu telah berbicara dengan adil. Adilnya begini, Pak. Kalau Anda salah, Anda menerima konsekuensi hukumnya. Itu konsekuensi hukum. Kalau berbicara menghukum itu nanti lain lagi itu. Tetapi kalau berbicara konteks kesalahan Adam pada waktu itu adalah konsekuensi dari perbuatannya. Dan itu dia terima karena perintah itu sudah disampaikan. Jadi jangan ditabrak, jangan dikatakan seolah-olah Tuhan ini hanya menghukum. Enggak. Kalau Anda berbicara tadi Pak Munir bilang pahala. Maksudnya gini Pak, sebentar Pak. Maksudnya gini, yang berbuat salah itu kan Adam kan. Nah, kenapa turunannya itu kena kutuk juga gitu? Kita ini kena kutuk juga kan gitu masalahnya. Apa salah kita? Kita kan nggak makan, kan gitu. Loh. Sekarang gini Pak, makanya konsep ini nggak ada di Islam. Jadi dosa itu Pak, ya, dosa itu telah hidup di dalam darah. Pak harus paham itu. Dosa itu telah membuat daging ini menjadi lemah. Dan buah pengetahuan yang dimakan oleh nenek moyang itu ya, Adam dan Hawa, itu pun yang membuat anak cucunya pun memiliki pengetahuan yang sama akan baik dan jahat, sama seperti orang tua mereka. Pengetahuan yang baik dan jahat ini ya, mereka miliki, tetapi mereka tidak mempunyai atau mereka tidak kemuliaan Tuhan itu tidak ada pada mereka, sehingga pengetahuan ini akhirnya mereka lakukan dengan cara yang salah. Artinya apa? Kecenderungan perbuatan mereka itu selalu pada yang jahat. Karena apa? Karena tidak dipimpin Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu telah pergi dari mereka. Makanya kan yang ini jahat. Iya, kan yang menerima konsekuensinya itu kan Adam dan Hawa kan. Jika kamu makannya kamu mati kan gitu. Iya. Itu kan hukuman mati. Nah, kenapa kita juga mati gitu? Kan kita kena imbasnya. Padahal kita tidak makan buah, entah apa buah bentuknya, entah kita juga belum pernah di surga kan. Ujung-ujungnya kita udah dilahirkan terus kena hukuman maut kan gitu. Iya. Sekarang begini Pak. Anda ini kan anak siapa coba? Saya anak Adam. Ya iya. Ya kenapa? Kan yang berbuat karena Adam.
Kenapa saya juga kena maut kan gitu? Iya, karena pengetahuan itu, Pak, yang membuat Anda itu menjadi tahu akan baik dan jahat. Tetapi ketika Anda tahu baik dan jahat, Anda tidak diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, yaitu kemuliaan Tuhan yang telah pergi, Anda cenderung akan berbuat dosa. Dan itulah yang digambarkan pada kisah Nuh. Manusia itu, mereka hanya, perbuatan mereka itu hanya selalu membuahkan dosa gitu. Kehendak hati mereka itu selalu yang jahat. Karena apa? Karena kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, inilah suatu masalah. Makanya janji itu diberikan di Kejadian 3 ayat 15. Janji inilah begini, secara iman Pak, poin saya begini. Pak. Saya tidak tahu apa poinnya begini ya. Karena iman. Ya, maksudnya kan tadi kan hukum apa tadi? Maksud saya begini ya. Saya yang tidak tahu apa-apa, udah ujuk-ujuk tiba di dunia kan, karena kesalahan nenek moyang saya Adam dan Hawa gitu kan, dia dapat hukuman maut, saya juga dapat hukuman maut gitu. Saya belum berbuat apa-apa kan gitu, belum ngapa-ngapain. Kan gitulah istilahnya. Enggak begitu. Kok pemahamannya seperti itu? Kan orang gini ya, pertama yang tadi Bro Petunjuk Langit ini sampaikan tuh salah. Dipikirnya sebelum Yesus Kristus tuh manusia terhukum semua. Oh tidak, sejak zaman Adam, sejak Adam saat itu melakukan kesalahan, saat itu juga Allah memberikan solusinya. Itu karena Allah mengasihi. Jadi oleh karena coba maksudnya kamu baca kematian, bro, maksud dia itu kematian. Kenapa manusia juga harus ikut mati gitu? Sebentar dulu, enggak. Saya mau sebelum ini kan tadi ada 2 kali pembicaraan itu dia mengatakan kok sebelum Yesus Kristus kok kayaknya kok manusia itu dalam kondisi terkutuk. Enggak seperti itu ya. Jadi ini keselamatan itu sudah dinyatakan sejak Adam. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Karena iman itulah Adam diselamatkan dan setelah Adam pun orang anak cucunya beriman kepada Kristus yang akan datang. Kalau kami orang Kristen beriman kepada Kristus yang telah datang. Jadi coba kamu baca di Ibrani 11 deh mengenai saksi-saksi iman itu ya, Bro Petunjuk Langit. Jadi salah kalau kamu mendikotomikan lanjut. Sebelum Yesus Kristus dengan sudah Yesus Kristus. Tidak. Keselamatan itu, kemesiasan sudah dinyatakan ya. Saya ulangi ya. Keselamatan itu sudah dinyatakan. Apakah saat itu ada memiliki kesempatan untuk berbuat baik seperti yang Pak Munir sehingga mendapatkan pahala? Tadi Pak Munir belum nyambung yang saya maksud. Pahala, sekalian menjawab Pak Munir, pahala di dalam yang ayat Alkitab yang Pak Munir sampaikan tadi, itu bukan bicara pahala demi mendapatkan keselamatan, tidak. Gitu loh. Jadi saya mau luruskan itu ya. Jadi enggak seperti yang disangkakan. Silahkan yang lain lah. Saya mau meluruskan yang mumpung saya ingat. Oh iya. Pengen ngomong tapi nggak boleh ya. Iya dan saya hanya tambahkan sedikit aja mengenai pahala. Pahala itu ya kan lucu kalau kita sudah dapat pahala dari Tuhan, lalu akhirnya ketika ditimbang pahalanya kurang berat. Ya berarti pahala ini percuma kan. Jadi sangat kasihan. Kalau di kekristenan pahala ini adalah pemberian Tuhan, yaitu yang disebutkan mahkota kemuliaan dan mahkota kehidupan. Ini bagi orang-orang yang dalam iman percayanya ya melakukan apa kehendak Tuhannya ya, mereka martir, itu semua ada mahkotanya. Tetapi kalau berbicara pahala akan menyelamatkan, itu sangat keliru, karena dasar keselamatan itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, ketika orang beriman, Pak, orang tidak hanya beriman begitu doang. Saya percaya Yesus, enggak begitu doang, Pak. Kecuali orang itu memang sudah enggak bisa buat apa-apa di atas kayu salib, contoh. Tetapi ketika dia masih hidup, ya, iman itu harus diwujud nyatakan, harus berbuah. Makanya Yesus bilang, tinggallah di dalamku supaya engkau berbuah, kan? Nah, ketika orang tidak berbuah, maka itu akan dilemparkan ke dalam api juga. Makanya jangan memandang kekristenan ini seolah-olah terima Yesus otomatis selamat begitu saja, nggak melakukan apa-apa. Itu tuduhan Muslim yang saya rasa tidak lucu ya, tidak mempunyai literasi yang cukup untuk menghakimi seperti itu.
Jadi teman-teman harus paham, ya, teman-teman Muslim khususnya, iman itu dasar untuk orang beroleh selamat. Nah, dasar ini dia nggak cuma dasar orang bangun fondasi lalu dibiarkan begitu saja, tetapi dasar fondasi ini akan dibangun. Itulah perbuatan-perbuatan atau buah-buah yang dihasilkan oleh orang benar. Itu Pak, jadi dasar iman ini jangan dibiarkan kosong melompong gitu. Harus ada buah-buah yang dihasilkan supaya dunia tahu, atau supaya itu sebagai saksi bahwa sebagai kesaksian hidup bahwa engkau itu betul-betul berbuah. Tetapi kalau bagi orang yang memang pada saat contoh, saya ambil contoh kasus seperti orang yang disalib di sebelah Yesus, ya dia percaya pada saat memang dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Masa mau menuntut dia untuk melakukan perbuatan baik, kan itu konyol. Nah, kira-kira ini gambaran aja supaya teman-teman Muslim membangun pertanyaan atau ya membangun pertanyaan jangan keliru lah. Itu aja Bro Domba. Oke, mantap.